Nah, Outrider, selanjutnya saya akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan dan melihat peralatan apa saja yang digunakan dan diperlukan dalam olahraga tradisional Jemparingan. Berikut ini. Dalam aktivitas Jemparingan Mataraman, banyak sekali terkandung nilai-nilai budaya luhur seperti etika yang tersaji sejak para penjemparing mulai memasuki arena gladen atau latihan. Adat istiadat Jawa yang sangat kental sangatlah nampak, yaitu tradisi saling menghormati, baik sebagai tamu ataupun pihak tuan rumah penyelenggara. Di masa new normal pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh tanah air, kegiatan olahraga Jemparingan di Kulon Progo ini masih terlaksana dengan baik, asalkan menerapkan aturan protokol kesehatan bagi seluruh para pesertanya. Outrider, setelah saya mengetahui sejarah dari olahraga panahan tradisional atau Jemparingan dari ahlinya, kini giliran saya ingin mengetahui apa saja jenis-jenis peralatan yang digunakan. Untuk itu, saya menemui Bapak Joko Trianto selaku pengembang dan pengrajin Jemparingan di Kulon Progo. Peralatan Jemparingan yang pertama adalah daniwo. Daniwo terdiri dari beberapa bagian. Untuk pegangan atau handle itu biasa disebut cengkola. Nah, kebetulan yang berwarna hitam ini disebut cengkola atau dari keratoboso kalau dalam bahasa Jawa. Kenceng kan bisa sela. Nah, seperti itu. Kemudian untuk lemnya itu di Jemparingan disebut lar atau sayap. Itu terbuat dari bahan bambu. Itu sebagai perlambang dari usaha manusia untuk meraih kesempurnaan hidup. Jadi bisa diteladani dari sifat bambu yang lentur, tapi dia begitu melesatkan anak panah, dia bisa menyelesaikan permasalahan, itulah seperti itu. Itu dari bambu disebut lar. Kemudian ada talinya, itu disebut sendeng atau ada yang menyebutnya kendeng. Itu sebagai sarana untuk melepaskan, bahasa isyaratnya atau istilahnya itu penyempurnaan permohonan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Jemparingan itu bisa diartikan sebagai salah satu sarana manusia untuk penyempurnaan diri, berserah diri kepada Tuhan melalui agama masing-masing. Itu kemudian yang kedua, di bahasa Indonesia kita sebut anak panah, tapi karena kita masuk di dunia seni budaya Jemparingan, itu biasa kita sebut sebagai jemparing yang terdiri dari beberapa bagian. Ada deder itu badannya anak panah itu disebut deder, terbuat dari bambu betung. Kemudian di ujungnya yang runcing Bapak itu ada disebut bedor. Nah, itu bedor. Kemudian untuk akselerasi supaya anak panah bisa terbang dengan bagus, melesat dengan bagus, ada bulu atau biasa disebut godongan. Nah, godongan atau bulu ini biasa terbuat dari bulu unggas, bisa dari bulu unggas mentok atau bisa dari kalkun dan bulu-bulu unggas yang bisa dimanfaatkan. Dan di belakangnya ada biasa disebut nok atau kalau di Jemparingan disebut nyenyep. Itu untuk fungsinya supaya anak panah ketika dilesatkan itu bisa stabil. Kenapa anak panah diberi nomor? Karena Jemparingan pure memakai alat dari bahan lokal sehingga tidak seperti pabrikan. Jadi bagaimana si pemanah bisa mengetahui, bisa memahami tentang karakter dari satu persatu anak panah. Seumpama anak panah yang pertama ketika dilesatkan itu tidak sesuai yang diinginkan. Nah, kemudian anak panah pertama itu jatuhnya di sebelah mana, di kiri, di kanan, dan sebagainya. Kita memakai rasa.
seperti saya sampaikan di awal bahwa jemparingan adalah olahraga tetapi juga masuk di olah rasa. Jadi kita wajib untuk menjadi penjemparing yang baik, kita wajib mengenali karakter masing-masing anak panah yang kita miliki satu persatu dengan ditandai memakai nomor di jemparing. Untuk kelengkapan keamanan supaya si penjemparing tangan kiri tidak sakit ketika terkena tali string atau tali sendeng, itu memakai hand sleeve, itu untuk keamanan tangan kiri. Kemudian untuk keamanan jari itu bisa memakai finger tap atau memakai finger glove seperti itu, yang kita rata-rata memakai dari bahan kulit yang tipis tapi kuat. Biasanya kita memakai kulit kambing, itu kulitnya tipis, lentur, sehingga bisa menyesuaikan dengan jari jemari si penjemparing. Biasa kita sebut pengaman jari atau finger glove. Itu. Kemudian peralatan selanjutnya untuk pengaman anak panah dan pengaman busur dalam perjalanan ketika pulang dan menuju ke sasana untuk bermain jemparingan, kita memakai wadah anak panah seperti itu. Itu untuk pengaman anak panah, juga untuk safety di jalan supaya kita tidak terlalu mencolok membawa senjata runcing seperti itu. Juga ada pengaman pembawa untuk gandewonya, itu biasa kita sediakan tas khusus untuk pengaman dari cuaca dan memudahkan kita membawanya. Untuk selanjutnya dalam bermain jemparingan kita memakai peralatan yang lainnya, yaitu sasaran jemparingan seperti yang ada di belakang saya, dengan simbol merah itu menyimbolkan kepala, kemudian kuning itu menyimbolkan leher, kemudian putih sebagai perlambang atau simbol dari badan. Nah, ketika diubah menjadi sebuah permainan, maka bandul itu kemudian diberi poin-poin tertentu supaya nanti ada dan bisa membedakan siapa yang lebih bagus di antara penjemparing-penjemparing yang melakukan permainan bersama-sama.